请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。我愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示。Selamat malam, Sesiong Seje. Tempat terasa sekarang sudah pindah ke 9 ya. Waktu begitu cepat berlalu. Selamat Tajia Xin Nian Kuai Le ya.感恩ya, saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator ya, walaupun mungkin sempatnya cuma sebulan sekali ya. Jadi kita semua di sini bisa saling menjalin jodoh baik. Malam Sesiong Seje, suara saya jelas tidak ya? Loud and clear.感恩host. Oke, untuk memahami ya ceramah master hari ini, mari kita sama-sama ya menyimak intisari hari ini. Nah, sangat bersyukur ya setiap hari kita bisa mendengarkan ini. Jadi hari ini kembali kita mengulang ya mendengar master membabarkan sutra teratai bab ke-15 kemunculan dari bumi dengan tema segala fenomena terkondisi muncul dan lenyap. Nah, apa yang dimaksud dengan skala fenomena terkondisi? Mari kita sama-sama ya menyimak intisarinya. Catatan tangan. Segala dharma terkondisi yang muncul pasti akan lenyap. Sekiranya dapat melihat bagaimana sesuatu muncul, barulah kita tahu bagaimana benar-benar lenyap. Dari itu, sekiranya ingin tahu akan kemunculan dan kelenyapan, terutama seharusnya tahu akan bagaimana sesuatu muncul. Segala rupa yang muncul ketika memunculkan apa yang dimunculkan adalah tidak lepas dari perpaduan antara sebab dan kondisi. Mari kita lihat ya penjelasan master di poin pertama. Sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kita, setiap ucapan dan pikiran yang muncul dalam batin, tubuh, dan pikiran kita yang terhubung dengan akal indera, objek indera, dan kesadaran, berhubungan dengan kondisi luar. Batin kita tidak lain berada di dalam kondisi ini. Kita perlu memilih ketika kita membuat pilihan tersebut atau ketika kita memiliki rencana untuk melakukan perihal tersebut, baik yang sedang Anda lakukan atau yang direncanakan, tidak terpisahkan dari dharma terkondisi. Dharma terkondisi adalah segala fenomena yang dapat kita lakukan, baik 5 akal indera atau 5 kesadaran kita, atau 5 objek indera dari luar, terus-menerus berhubungan dan membuat kita bertindak. Inilah yang disebut sebagai dharma terkondisi. Akan tetapi, hal-hal ini semuanya merupakan yang muncul pasti akan lenyap. Waktu berubah setiap menit dan detik. Tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari juga terus muncul dan lenyap. Kata-kata yang baru kita sampaikan merupakan pikiran muncul dari batin. Ini disebut pintu menuju praktik pencerahan. Ditinjau dari segi nama dan bentuk. Dan melantunkan dilakukan dengan mulut. Berbicara melalui mulut, itulah wujud dari suara. Ya.
poin pertama ini cukup panjang ya, Sesyong Sece ya. Jadi dharma terkondisi ini adalah berwujud ya. Jadi bisa kita lihat ya, karena dengan berhubungan dan kontak dengan 5 akar indera kita, dari mata, telinga, hidung, mulut, kulit, kita bisa ya kontak dengan objek yang di luar ya. Jadi dengan adanya kontak seperti itu, maka akan muncul ya, seperti kita melihat suatu benda muncul, lalu benda itu juga bisa mengalami perubahan dan lenyap. Jadi segala yang berwujud ya akan muncul dan bisa lenyap. Nah, itulah dharma terkondisi. Nah, apabila kontak dengan 5 akar indera kita, sehingga akan mendorong tubuh kita untuk melakukan tindakan. Oke, kita selanjutnya. Sesuatu ada dengan berpadunya sebab dan kondisi. Ini disebut muncul. Sesuatu tiada dengan berpisahnya sebab dan kondisi. Ini disebut lenyap. Segala sesuatu yang muncul dan lenyap adalah fenomena terkondisi. Segala sesuatu yang tidak muncul dan tidak lenyap adalah fenomena tak terkondisi. Ya, jadi di sini jelas ya perbedaannya antara fenomena terkondisi dan fenomena yang tidak terkondisi. Nah, yang fenomena terkondisi ini bisa muncul dan lenyap. Sedangkan segala fenomena tak terkondisi ini tidak muncul dan tidak lenyap. Nah, apa contohnya? Mari kita lihat poin kedua ya, Sesyong Sece, supaya semakin jelas. Jika kita ingin memahami hukum dari kemunculan dan kelenyapan, maka kita harus lebih memahami sumber kemunculan. Itu ada di dalam sifat hakiki kita. Segala sesuatu yang kita miliki, penglihatan, suara, dan wujud, kegembiraan, dan kekhawatiran, tidak terlepas dari perpaduan sebab dan kondisi. Ketika sebab dan kondisi berpisah, pada akhirnya tidak memiliki apa-apa. Di alam manusia, proses lahir, tua, sakit, dan mati dari seseorang pada akhirnya tubuh ini menjadi kosong dan menjadi debu. Tidak ada yang tersisa, jadi disebut lenyap. Ini semua adalah fenomena terkondisi. Yang paling singkat adalah muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Yang paling panjang adalah pembentukan, berlangsung, kerusakan, dan kemusnahan. Jadi, tidak peduli apakah panjang atau singkat, ini adalah segala sesuatu yang muncul dan lenyap. Segala sesuatu yang tidak muncul dan tidak lenyap adalah fenomena tak terkondisi. Ini adalah tangan. Jadi arah pemikiran yang ada di jalan sangat singkat. Nah, di sini contoh daripada fenomena tak terkondisi yang paling gampang adalah tubuh kita sendiri ya, Sesyong Sece ya. Jadi apa tubuh kita ini juga adalah dharma terkondisi ya. Nah, bagaimana terbentuknya tubuh ini ya, tentu adanya jalinan jodoh dari orang tua kita sehingga terlahirlah kita ya. Nah, dengan tubuh seperti ini kita juga mengalami ya perubahan menjadi tua, lalu kita pun bisa sakit dan akhirnya suatu saat kita juga akan meninggal. Nah, tubuh kita ini sebenarnya adalah semu ya, Sesyong Sece. Jadi inilah yang disebut dengan fenomena terkondisi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan fenomena tak terkondisi? Nah, fenomena tak terkondisi itu adalah yang tidak berwujud ya, dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa lenyap. Itu adalah sifat hakiki kita. Ya, terus adalah kebijaksanaan kita ya, karena kebijaksanaan kita akan kita bawa dari kehidupan ke kehidupan. Oke, kita lanjut. Berdasarkan pemikiran dari jalan tengah, segala fenomena terkondisi muncul dan lenyap.
Semuanya adalah fenomena dengan kemunculan semu dan kelenyapan semu. Ini bukanlah kemunculan sejati atau kelenyapan sejati. Jika merupakan kemunculan sejati atau kelenyapan sejati, tentu tidak akan muncul dan tidak akan lenyap. Oke, selanjutnya poin nomor naskah sutra berikutnya. Poin ketiga, tanpa kendali kita sendiri, kita datang ke kehidupan yang tidak kekal ini. Tetapi jika sebab dan kondisi benar-benar lenyap, maka kita tidak perlu untuk datang kembali. Jika kita ingin untuk tidak datang kembali, ini bergantung kepada bagaimana kita membina diri. Kita harus paham untuk memilih apa yang harus kita lakukan di kehidupan yang akan datang. Pertama-tama, kita harus memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Jika kita tidak memahami prinsip kebenaran, kita akan mengikuti fenomena dengan kemunculan dan kelenyapan semu. Kelahiran dengan ikrar ini berbeda dengan kelahiran dengan karma. Jika kita ingin berikrar untuk datang ke dunia, maka kelahiran ini menjadi berarti. Kita perlu segera mempelajari prinsip kebenaran. Kebenaran sejati bukan dengan mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Apapun yang Buddha ajarkan, kita sendiri juga harus merenungkannya dan dipikirkan dengan jelas prinsip kebenaran sejati ini. Jalan ini harus bagaimana dibuka sendiri. Kita tahu arah tujuannya. Jika kita tidak tekun dalam berlatih, maka kita tidak ada dhamma untuk membimbing. Ya, jadi bodhisattva ya terlahir kembali dengan membawa ikrar ya. Begitu juga dengan Buddha ya. Kalau kita makhluk awam mungkin terlahir dengan membawa karma. Ya, jadi pada saat sekarang ini kita semua ya telah mendengar dharma, kita telah memahami hukum sebab akibat. Untuk itu kita harus menjaga sikap dan tindakan kita ya. Jadi waktu dulu mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa ingin terlahir di alam surga. Namun setelah kita ya mendengar sutra Trata ini, kita tahu bahwa di dunia ini masih banyak makhluk yang menderita. Untuk itu kita sebagai bodhisattva juga berikrar ya, dari kehidupan ke kehidupan terlahir di alam dunia ini untuk membimbing diri sendiri untuk mencapai kebuddhaan dan juga untuk membimbing makhluk lain. Oke, poin selanjutnya. Naskah sutra. Aku senantiasa berkelana ke dalam negeri, namun belum pernah melihat kumpulan ini. Dalam kumpulan ini tiada satupun yang kukenal. Yang akan muncul dari bumi. Sudikah sahabatnya? Naskah sutra ini berisi suara batin Bodhisattva Maitreya. Biarpun beliau berdiam dalam pencerahan setara dan senantiasa berkelana ke 10 penjuru, namun tidak pernah bertemu kumpulan ini. Beliau terlebih lagi tidak kenal seorang pun di antara mereka. Buddha Maitreya memohon petunjuk Sang Buddha agar menjelaskan sebab musababnya. Karena mereka tiba-tiba muncul dari bumi, tentu ada alasannya. Nah, seperti kita mengikuti pelatihannya di Jakarta maupun di Taiwan atau di mana saja ya, kita akan bertemu ya relawan-relawan suci ya yang sedang menapaki juga jalan bodhisattva ya. Jadi kita mungkin belum saling kenal. Jadi di dalam kesempatan ini kita juga bisa ya berkumpul dalam satu forum seperti itu tentunya adanya jalinan jodoh dan kondisi pendukung ya, sehingga kita semua bisa berkumpul dan berguru dengan master. Oke, next. Naskah sutra berikutnya. Sekarang dalam persamuan agung ini, para bodhisattva sebanyak ratusan ribu koti tak terhingga ini, semuanya ingin mengetahui hal ini tentang sebab musabab semenjak awal hingga akhir daripada kumpulan bodhisattva ini.
Wahai bagawan dengan kebijakan yang tak terhingga, sudikah kiranya engkau memecahkan keraguan dari seluruh hadirin? Kita lihat penjelasan berikutnya. Coba lagi Seceh, kayak tadi signalnya menurun Seceh, signalnya Valentina Seceh. Saya baca ulang sesiang. Ya, boleh, boleh, boleh. Naskah Sutra. Sekarang dalam persamuan agung ini, para bodhisattva sebanyak ratusan ribu koti tak terhingga ini, semuanya ingin mengetahui hal ini tentang sebab musabab semenjak awal hingga akhir daripada kumpulan bodhisattva ini. Wahai bagawan dengan kebajikan yang tak terhingga, sudikah kiranya engkau memecahkan keraguan dari seluruh hadirin? Oke, kita dengar penjelasan naskah sutra berikutnya. Poin keempat, sebab musabab dari para bodhisattva semenjak awal hingga akhir. Masing-masing tentu punya sebab musabab sendiri. Bodhisattva Sakyamuni terus menciptakan berkah dan menjalin karma baik dengan para makhluk. Maka ia bisa lebih cepat dari bodhisattva Maitreya dalam mencapai kebudaan. Buddha Amoghasiddhi berkata, ini karena lebih sulit untuk memiliki jalinan jodoh dengan para makhluk. Lebih mudah untuk menyempurnakan pelatihan diri. Bodhisattva Maitreya adalah seorang individu dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, memahami segala prinsip Buddha Dharma. Namun ia kurang memiliki jalinan jodoh dengan para makhluk, sehingga Buddha Amoghasiddhi menganalisa lebih cepat bagi Buddha Sakyamuni untuk mencapai pencerahan, masuk ke tengah orang banyak, menjalin jodoh baik. Pada saat yang sama dengan kerisauan di antara orang banyak, melalui kerisauan Buddha Sakyamuni bisa memahami bagaimana memahami prinsip kebenaran dengan menyeluruh. Jadi sebab dan kondisi Bodhisattva Maitreya dan Buddha Sakyamuni masing-masing memiliki sebab dan kondisi yang berbeda. Ya. Jadi kita semua juga ya memiliki sebab musabab dan kondisi yang berbeda bergabung dalam suci. Ya. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa antara Buddha Sakyamuni dan Buddha Maitreya juga memiliki sebab musabab yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mengapa Buddha Sakyamuni bisa lebih cepat mencapai kebudaan. Ya. Karena Buddha Sakyamuni menjalin jodoh yang baik dengan para makhluk. Ya. Jadi adalah sangat penting ya session untuk kita menjalin jodoh yang baik dengan para makhluk. Ya. Nah, bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan para makhluk? Tentunya kita harus bertutur kata baik, bersikap ramah, sopan santun, dan harus punya etika dan sopan santun, serta rendah hati. Oke, next selanjutnya poin nomor 5. Seseorang mengatakan, setelah saya menyelesaikan pencapaianku, saya baru akan menuntun orang lain. Yang lain berpikir, dengan segala yang saya ketahui, saya harus bergegas untuk membantu orang lain. Pola pikir yang berbeda sehingga pencapaian juga berbeda. Setiap orang memiliki sebab musababnya sendiri. Jadi ketika Buddha berbicara secara langsung sebagai manusia suci, barulah dapat memecahkan keraguan semuanya. Maksud Maitreya adalah, sebenarnya saya mengetahui sebab musabab ini. Tetapi jika saya mengatakan, maka kurang meyakinkan. Apabila Buddha Sakyamuni yang mengatakan, semua orang akan mempercayainya. Ia menyatakan bahwa Buddha Sakyamuni memiliki jalinan jodoh mendalam dengan dunia ini. Kita harus bisa membuat orang lain percaya. Semua ini harus memiliki jalinan jodoh. Bila kita berbicara dengan orang yang mempunyai jalinan jodoh, setiap perkataannya adalah kebenaran sejati.
terhadap orang yang tidak punya jalinan jodoh, semua perkataannya adalah salah. Ya. Jadi poin kelima ini ya, bahwa setiap orang mempunyai pola pikir yang beda. Nah, ini sangat menentukan ya, sosial suci. Jadi kita hendaknya selalu berpikir positif, berpikir lurus dan benar ya. Jadi seperti contoh ya, relawan suci yang kita melihat banyak relawan yang mempunyai pola pikir yang berbeda-beda ya. Ada yang berpikiran sangat polos, lurus, ya seperti baik. Jadi mendengar ya perkataan master ya, hal benar lakukan saja. Maka dia melakukannya ya tanpa banyak kerisauan dan pertimbangan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya lebih cepat ya mencapai pencapaian karena kerisauannya pun tidak banyak ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Ini juga yang di poin 5, nanti Susyong Sece juga bisa sharing ya. Bagaimana Susyong Sece ketemu relawan atau orang yang berjodoh dan bagaimana menghadapi orang yang tidak berjodoh. Poin ke-6, segala penampilan muncul melalui tubuh dan mulut, baik dari tindakan secara fisik atau suara yang keluar dari mulut. Ini semua dinamakan wujud. Wujud muncul dari pikiran. Pikiran ini merupakan niat, tidak terlepas dari prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran merupakan wujud dari tata krama. Inilah wujud. Prinsip kebenaran tidak berwujud. Wujud dapat ditunjukkan. Sehingga kita harus mengetahui yang muncul pasti akan lenyap. Hukum kemunculan dan kelenyapan adalah tentang wujud. Antara ada wujud dan tak berwujud. Prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya tahu bagaimana muncul dan bagaimana lenyap. Sebenarnya orang yang terlahir tidak selamanya hidup. Apakah terlahir di alam dewa atau hidup selamanya? Atau apakah terlahir di alam dewa akan hidup selamanya? Terlahir di alam dewa akan berumur panjang. Setelah habis menikmati berkah, maka akan jatuh. Balasan baik dan buruk disebabkan oleh sebab dan kondisi yang menyatu. Sebab dan kondisi ini sangatlah penting. Ya. Jadi prinsip kebenaran ini adalah tidak berwujud ya. Jadi inilah dharma tak terkondisi ya. Nah, kalau yang berwujud ini adalah dharma terkondisi ya. Jadi jelas ya Susyong Sece perbedaannya ya. Oke, lanjut poin ke-7. Dalam kehidupan kita, dalam waktu sehari kita hidup di dalam akar indera, objek indera, dan kesadaran kita. Akar indera kita berinteraksi dengan objek indera. Karena kita setiap hari harus membuka pintu batin, begitu terbuka pemikiran kita akan muncul dari batin. Pemikiran ini ketika kita melihat orang, kita harus menggunakan etika untuk berinteraksi dengan mereka. Harus ada sopan santun, bukan hanya kata-kata yang diucapkan dari mulut. Ketika hati kita terbuka, kata-kata yang kita ucapkan semuanya harus mengucapkan kata-kata baik. Bagaimana dengan tubuh kita? Sama halnya harus ada etika. Etika ini tidak boleh tidak ada. Masuk ke lingkungan yang bagaimana harus mengekspresikan etika lingkungan di sana. Ini adalah prinsip kebenaran. Jika segala tindakan kita benar, kita akan merasa sukacita. Jika ada satu tindakan yang menyimpang, batin kita akan merasa risau dan juga menciptakan penyesalan atau hidup bagi kita. Kita harus baik-baik di sungguh hati, datang dan pergi dengan leluasa, jelas memahami kemunculan dan kelenyapan. Demikian merupakan tujuan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jadi poin ke-7 ini ya,
setiap hari ya kita yang dimasukkan indera kita berinteraksi ya, dengan objek di luar. Jadi kita harus baik-baik menjaga batin kita supaya tidak tergoyahkan ya. Jadi kita harus mengurangi nafsu keinginan kita ya. Jadi pikiran ini juga adalah pelopor. Kita harus baik-baik menjaga pikiran kita dan kita juga harus bertutur kata yang baik dan menjaga tingkah laku kita. Inilah etika ya. Etika juga adalah prinsip kebenaran. Demikian sharing dari saya dalam sesi yang suci yang telah mengikutinya. Mari sama-sama ya kita berbagi sharing pengalaman Susyong Sece dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kesempatan pertama kita persilakan Vivi Liang Sece untuk berbagi sharing. Silakan Vivi Liang Sece. 感恩。感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩法莲蒂娜师姐。Naskah Sutra yang pertama. Aku senantiasa berkelana ke banyak negeri, namun belum pernah melihat kumpulan ini. Dalam kumpulan ini, tiada satu pun yang kukenal. Tiba-tiba saja mereka muncul dari bumi. Sudilah kiranya engkau menjelaskan sebab musababnya. Biarpun aku berdiam dalam pencerahan yang setara dan senantiasa berkelana ke 10 penjuru, namun tidak pernah bertemu kumpulan ini. Aku terlebih lagi tidak kenal seorang pun di antara mereka. Dan memohon kepada Buddha agar menjelaskan sebab musababnya. Negeri-negeri yang pernah kulalui dan tempat yang pernah kukunjungi adalah banyak. Baik guru atau teman yang pernah kutemui juga tidaklah sedikit. Dalam kumpulan ini, tiada satu pun yang kukenal. Sekarang mereka tiba-tiba muncul dari bumi. Tentu ada alasannya. Bersediakah menjelaskannya? Naskah Sutra yang kedua. Sekarang, dalam persamuan ini, para bodhisattva sebanyak ratusan ribu koti tak terhingga ini, semuanya ingin mengetahui hal ini. Tentang sebab musabab semenjak awal hingga akhir daripada kumpulan bodhisattva ini. Wahai Bhagawan, dengan kebajikan yang tak terhingga, sudikah kiranya engkau memecahkan keraguan dari seluruh hadirin? Dalam persamuan ada banyak bodhisattva sebanyak ratusan ribu koti yang tak terhingga, datang untuk mendengarkan dharma, melindungi dharma. Jumlah hadirin menanyakan dari mana datangnya orang-orang ini. Hadirin senang untuk mendengar sebab musabab dari para bodhisattva ini. Semenjak awal hingga akhir, masing-masing punya sebab musabab sendiri. Buddha berbicara langsung sebagai makhluk suci, sehingga dapat memecahkan keraguan semuanya. Berbagai sebab musabab dari para bodhisattva ini semenjak awal hingga akhir, sebagaimana ditanyakan, berharap Bhagawan yang maha tercerahkan dan memiliki kebajikan yang tak terhingga dapat memecahkan keraguan pada kumpulan besar dari para bodhisattva ini, sehingga tidak lagi menyimpang keraguan dalam batin mereka. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Vivi Liang Sece ya, setiap hari membacakan kembali ya naskah sutra buat kita dengar ya. Jadi Vivi Liang Sece ya sudah mempraktekkan ya 5 guru dharma ini ya. Salah satunya adalah membaca kembali naskah sutra, dan mungkin Vivi Liang Sece juga menyalin naskah sutra ya. Sungguh luar biasa ya Vivi Liang Sece kan ini. Nah, apakah Susyong Sece yang lain ada yang mau berbagi sharing? Dipersilakan raise hand. Silakan Susyong Sece. Kita harus memanfaatkan waktu dan kesempatan ya. Karena
waktu juga akan berlalu ya. Jadi ini juga dharma yang terkondisi ya, akan muncul, lenyap, dan berlalu. Jadi ada 3 aspek ya, aspek pikiran, materi, dan tubuh ya. Jadi semuanya akan muncul, berubah, dan lenyap ya. Nah, mungkin kita, kalau boleh ya, saya mau mengundang Ong Chi Wei Susyong ya, untuk berbagi sharing ya. Karena Dharma hari ini cukup dalam ya Susyong. Mungkin dengan penjelasan dari Ong Chi Wei Susyong, kita akan semakin memahami. Malam Ong Chi Wei Susyong. Malam Sece, ya. Malam Valentina Sece, malam Sesyung Sece. Ya, kangen kepada Master yang selalu membimbing kita. Ya, kalau yang selalu membimbing kita untuk bisa mensucikan batin kita ya. Ya memang mohon maaf ya Sece, kalau saya juga ya tadi dengar Sece sharing dari intisari poin-poinnya ada, saya juga belajar ya Sece ya, gimana untuk memahami, karena memang kita memahami Dharma itu ya seperti yang Master selalu ingatkan ya, kalau tentang fenomena terkondisi, muncul dan lenyap ini selalu kita diingatkan. Oleh sebab itu, kadang-kala kita memang menganggap sesuatu yang kita lihat itu sifatnya kekal ya, selalu ada, termasuk kita melihat diri kita. Kadang-kadang juga kita menganggap kita ini akan selalu ada, begitu kan? Namun kalau kita menyadari bahwa diri kita ini pun ya, kita menyadari diri ini juga akan berlalu, begitu ya, muncul dan lenyap, maka kita ada rasa kesadaran bahwa untuk bisa melakukan yang terbaik, begitu ya, dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu, sebersih niat setiap hari itu membuat kita menjaga, mengkondisikan pikiran kita terhadap orang, yang selalu Mas ingatkan, terhadap orang, terhadap masalah dan benda, begitu ya. Jadi kita selalu mengkondisikan pikiran kepada setiap pagi kita bangun, begitu kan? Kita selalu, kalau kita teringat kepada seseorang ya kita selalu mengingat bahwa semoga dia berbahagia dan bebas dari penderitaan. Dan kalau kita ketemu dengan masalah, ya kita berusaha mengatasi kerisauan dengan selalu menjaga niat kita ini, semoga semuanya baik, begitu ya. Dan juga kalau kita lihat benda yang menimbulkan keinginan gitu dalam diri kita, yang bukan nafsu keinginan yang begitu kuat, begitu maka kita menyadarilah bahwa benda-benda itu akan muncul dan juga akan lenyap, begitu ya. Nah, dengan demikian kita berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan saya sangat kangen ya sekali karena saya akhirnya bisa mengenal jalan Bodhisattva di Seci ini. Ya, sehingga ya tujuan yang pengalaman saya, akhirnya saya mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup ini untuk kehidupan dan kehidupan selanjutnya. Ya, penting seperti episode sebelumnya ya, Master selalu mengingatkan bahwa kita harus terus punya semangat ya untuk berjalan di jalan ini, karena semangat kita inilah bisa memberikan bantuan kepada banyak orang, membantu mereka untuk mengatasi penderitaan dalam hidupnya, dan juga kita bisa memberikan prinsip kebenaran, membagikan prinsip kebenaran kepada mereka. Dan inilah yang saya sangat kangen bisa mengenal jalan Bodhisattva ini, jalan Bodhisattva dunia ini di jalan Seci ini. Seci, kangen, Seci, kangen. Kanan ya Ong Chi Wei Susyong atas sharingnya ya. Jadi Ong Chi Wei Susyong ini benar-benar sangat luar biasa ya. Mendengar Dharma, merenungkannya, mencernanya ya.
Jadi Om Cui Sisyong dengan mendengar Dharma seperti ini juga bisa mengingatkan diri kita ya bahwa segala fenomena ini adalah tidak kekal ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kehidupan kita ini dengan baik ya, sehingga kita juga tahu ya arah tujuan kita menjadi jelas apa yang akan kita tuju. Karena ya Om Cui Sisyong berikutnya Halo, suaranya mengecil. ya, silakan Sisyong bagi Ya, sharing. kayaknya dari internet Sece yang agak ini ya, Begitu mungkin ya. kurang stabil ya kayaknya ya. Tapi sih maksudnya ya stabilnya 95% ya, kadang 5% ya down, tapi overall bagus sih sebenarnya sih. Overall bagus kok, mungkin internet sana, jadi ya begitulah kira-kira. Tapi sekarang udah oke kok ya. Saya izin sharing ya Valentina Sece ya. Silakan Sisyong Nah, karena ini udah jelas nih. Oke. Nah, oke, sebelumnya ya semua happy CP ya. Sekarang udah check out dan juga Chongki juga buat yang merayakan ya. Ya aku mau share yang serius atau yang canda dikit ya. Ya udah serius aja tapi santai ya, santai tapi serius. Sersan. Nah, sebelumnya ya terima kasih buat semua dan very grateful to our master for this Dharma have given, Kanan Sarah Kaiser. Sebenarnya sih kalau saya melihat dari intisari-intisari ini sih sebenarnya wah lumayan berkaitan ya. Ini sudah kayak berkaitan, ini udah kayak gabungan dari bab-bab sebelumnya muncul dari bab baru di mana bab baru itu fondasinya dari bab-bab sebelumnya. Ibarat kalau misalkan saya belajar kalkulus yang integral, itu butuh nama ilmu-ilmu pendukung seperti substitusi trigonometri ataupun teorema trigonometri, teorema Pitagoras, dan juga teknik-teknik berbagai macam teknik yang pendahulu untuk mendukung sarana pembelajaran ini. Tapi ya it's okay. Ya memang sih yang namanya buku atau namanya buku Dharma juga makin ke belakang itu memang ya, perlu pemahaman ekstra. I think itu adalah salah satu manfaat apa part of the pembelajaran seperti itu dan it need the time, membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Itu adalah hal yang lumrah. Kalau misalkan sudah jago, kita udah nggak di sini lagi, alias sudah lulus seperti itu ya. Oke lah. Saya masih pusing juga ya, tapi biarpun sepusing-pusingnya saya izinkan saya berkontribusi dalam forum ini. Yang sebenarnya ingin saya sharing itu adalah tentang the mind. Eh, apa ya, mind di mana mind ini sebenarnya sangat gimana ya, sangat very 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 kontribusi, terutama pikiran alam bawah sadar kita atau kita dalam sebut dalam bahasa Inggris adalah subconscious mind itu sangat very very berkontribusi untuk pengaruh ya antara karma baik dan karma buruk. Kenapa? Ya seperti yang dinyatakan sebelumnya, pikiran itu adalah propor ya. 1 detik kita pikir apa, untuk argo karmanya sudah jalan. Seperti itu. Termasuk juga reaksi sesuatu terhadap fenomena. Misalkan eh, apa ya, reaksi terhadap suatu fenomena, contohnya apa ya? Pusing deh. Misalkan lihat orang apa? Lihat orang membantu misi amal, lihat sesame, reaksi pertama batin kita tuh akan apa ya? Akan wow, keren, wow, dan ceci luar biasa. Ya itu sih oke sih, pikiran baik sih, artinya reaksi batin kita bagus. Tapi kalau misalkan saya ada gesekan sama relawan lain,
tiba-tiba ada seseorang mendengarkannya. Batin akan batin orang kalau yang punya kesadarannya maaf kata rendah, reaksinya pasti reaksi negatif. Nah, sebenarnya reaksi negatifnya ini yang harus kita pelan-pelan kita kikis karena itu bagian dari kerisauan. So that's why kalau ini sepemahaman saya ini kebetulan ada link dengan 37 faktor pencerahan, di mana kalau saya baca sekilas, belum baca sepenuhnya, seminggu kemarin karena libur Imlek nggak bawa bukunya, tapi saya baca buku lain tentang mind, seperti itu yang faktor yang paling berkontribusi itu ada pikiran, dan kenapa 37 dan juga 37 faktor pencerahan itu menurut saya itu kalau saya lihat secara sekilas itu kebanyakan adalah pikiran. Kira-kira seperti itu. Dan juga I think 37 faktor pencerahan itu membantu juga lah ya mengelola pikiran kita. Mengelola pikirannya bagaimana? Mengelola pikirannya setidak-tidaknya kalau melihat bad news, apalagi melihat judul berita apapun, setidaknya pikiran kita nggak emosional sehingga tidak langsung bereaksi, alias nggak kena clickbait. Pikiran kita itu tetap tenang. Begitu misalkan lihat judul berita, kalau pikiran kita tenang, minimal kita akan baca isinya gimana. Kata, oh gitu, pikiran kita tetap tenang tanpa ada reaksi negatif seperti itu, sehingga karma buruk lewat pikiran itu tidak tertanam. Seperti itu. Dan I know, ini pelatihannya tidak begitu mudah, tapi ya ini juga perlu kita latih dan juga bisa juga kita jaga. Jaganya bagaimana? Ya salah satunya itu adalah yang pertama, ketika orang curhat kepada kita, curhat adalah satu hal yang biasa. Yang namanya curhat, apalagi curhat yang jelek-jelek, itu ibarat omongannya itu adalah api yang membakar. Begitu orang curhat kepada kita, sebaiknya kita jadi airnya, supaya apinya padam di saya. Kira-kira seperti itu. Jangan pula jadi api. Tiba-tiba orang curhat ke saya, apalagi kejelekan orang, habis tiba-tiba api, saya jadi api, malah curhat ke yang lain, seperti itu, curhat ke yang lain, wah jadi dua api, bukan dua api lagi, udah jadi tiga api, kan apinya makin bentuk gede. Kalau misalkan jadi air, sudah terus padam. Apalagi curhat suatu masalah yang secara faktual, saya ngomong secara faktual ya, sudah selesai, tapi pikiran merasa belum selesai, alias pikirannya itu adalah gagal move on. Kalau dalam bahasa milenial itulah gagal move on terhadap satu masalah. Masalah udah selesai, kenapa dicurhatin? Gagal dicurhatin, seperti itu. Itu sebaiknya kalau masalah sudah selesai, ya sudah, seperti itu. Kecuali kalau mau cerita dibawa lucu, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau dibawa dengan ceritanya dengan rasa energi kebencian, wah itulah api tambah. Kalau dicurhat ke orang yang masih ada energi api, udah deh. Atau kebencian, ya malahan the flame of the kebencian seperti itu, ya sebaiknya ya itulah, wah memicu orang pemikiran negatif, ya lagi-lagi mengajak orang menanam karma jelek lah pikiran gara-gara kita curhat seperti itu. Saya sih bukan ngomong dilarang curhat seperti itu, curhat sih boleh-boleh aja, cuman ya terkadang kalau kita mau curhat sebaiknya kepada orang yang bijak seperti itu, dan juga orang yang terima curhatan juga apa ya, yang terima curhatan sebaiknya jadi air, jangan jadi api lagi, nanti bikin nambah lagi, wah itu jangan. Ya kira-kira seperti itu. Yang kedua juga sebenarnya saya nggak tahu ya ini bisa berlaku secara nasional atau enggak ya. Eh, saya jadi teringat sewaktu kunjungan kasih yang dibawakan oleh Yesi Secie, di mana Yesi Secie,
Maksudnya suatu isi seci menjadi PIC dan saat membacakan tata krama atau peraturan kunjungan kasih, beliau selalu menselipkan satu peraturan tambahan yang sebenarnya I think is very very useful ya. Dan ini penting juga. Mengingat juga di Utara 1 ya, mengadakan kunjungan kasih itu. Orang yang baru pertama kali datang itu sangat banyak. Istilahnya first comer-nya very, very banyak. Makanya beliau menegaskan seperti ini. Sesiong Sece, bagi yang baru pertama kali datang mengikuti kunjungan kasih, dan juga ingin tahu kasus yang dikunjungi atau kanenfu yang dikunjungi dari awal, tolong ya jangan tanya ke kanenfunya langsung. Loh kenapa? Nanti takutnya kalau tanya langsung, takutnya mengkorek lagi pikiran lama, mengkorek lagi penderitaan lama, kan memicu penderitaan di dalam pikirannya. Kira-kira seperti itu. Kan memicu karma buruk di dalam pikirannya. Jadi sesungguhnya mohon pengertiannya kalau ingin tahu lebih awal, harap tanya ke PIC-nya saja ya. Itu SOP tambahan beliau. Ya, saya nggak tahu ya apakah ini bisa berlaku secara nasional atau enggak ya, karena saya juga lihat-lihat juga I think penting juga sih. Tapi ya bagian ini mungkin saya serahkan kepada teman-teman fungsionaris yang lain. Kalau misalkan boleh bagus ya, mohon bantuannya untuk ditambahkan atau dipertegas lah. Kira-kira seperti itu ya, supaya apa ya, ya kunjungan kasihnya dia lebih berkualitas lah, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalkan ada ide atau pemikiran lain, terutama teman-teman yang bagian ini, terutama teman-teman fungsionaris amal, kalau merasa bagus, silakan diteruskan. Kira-kira seperti itu ya yang bisa saya paparkan. Kita juga sama-sama belajar ya. Itu sih kira-kira ya. Intinya satu aja lah, mind matter. Seperti itulah kira-kira ya. Oke, itu aja sih ngomongnya. Sorry ngorong ngidul lagi. Ya, kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, mohon bantunya disempurnakan. Karena ya, silakan ihipasikukan dengan bijak. Salam kebijaksanaan. Karena atas sharingnya Johannes Sesiong ya. Jadi benar ya, pikiran adalah pelopor, pikiran juga selalu berubah-ubah. Untuk itu kita harus selalu senantiasa waspada menjaga pikiran kita. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan jam 8.30, kita lanjut dengan kuis ya, Sesiong Sece ya. Nah, mungkin untuk kuis kita undang ya, Tina Sece ya, untuk menjelaskan kuis hari ini. Apakah Tina Sece ada? Iya, Wan An Valentina Sece. An Sece. Silakan Sece. Suaranya nggak ada Sece. Udah dibuka kok mute-nya. Malam Tina Sece. Hilang lagi ya Susu. Wait, coba dicek dulu. Tina Sece, sudah saya unmute. Sudah saya ask to unmute. Mohon bantuan dipencet ask to unmute. Halo, Wan An Sesiong Secemen. Sinyal kurang bagus ya. Iya, hilang-hilang. Ya silakan Sece. Iya, Wan An Sece kan ya. Hari ini untuk pemenang kuis Infos yang hari ini akan hadiahnya berupa 37 faktor pencerahan ya, 12 buku 37 faktor pencerahan yang didonasi oleh Edi Wiranto Sesiong. Ya.
Semoga buku ini memberi manfaat ya, memberikan pencerahan untuk kita semua karena sangat bagus isinya ya. Memberikan kita banyak pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kan entat ya. Kan Tina Seci atas penjelasannya ya. Kan Edi Wiranto Sesiang atas donasinya untuk menjalin jodoh baik dengan Susiong Seci semua di sini. Baik Susiong Seci, kita mulai saja ya kuisnya. Soal nomor 1, dicuci titik-titik digunakan sebagai kitab sutra ceramah master. A. Dunia Cuci. B. Pertemuan pagi relawan. C. Kata perenungan. D. Sanubari teduh. E. Master bercerita. Yang mana ya? Susiong Seci. Ayo Susiong Seci. Ya, jadi kalau kita ya ingin memahami Dharma lebih dalam, kita bisa membukanya ya. Ya, Susiong Seci masih belum ada yang menjawab dengan benar. Semuanya sebenarnya ya Dharma dari Master ya. Nah, bagian yang mana yang sebagai kitab sutra ceramah Master ya. Jadi biasanya berisi sutra-sutra dan dharma-dharma yang sudah terangkum ya di dalamnya. Oke, apakah sudah bisa close? Oke. Close yang kedua ya, close yang kedua. Sorry, kepencet Ya, tadi. jawaban yang benar adalah jawaban yang benar sih D ya, Sanubari Teduh ya. Ya, jadi sangat bagus sekali ya Sanubari Teduh. Kalau ada waktu silakan ya Susong Seci bisa buka di YouTube. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Siapakah yang disebut tabib agung di dalam perumpamaan tanaman obat ini? A. Bodhisatwa, B. Brahma, C. Buddha, D. Raja Naga, E. Raja Marah. Ya, Susong Seci, ini soalnya tidak begitu sulit ya. Apabila Susong Seci mengikutinya ya. Dalam minggu-minggu ini kita kembali ya. Membuka yang 7 perumpamaan ini. Belum ada yang menjawab benar. Ayo silakan Susong Seci, silakan mencoba lagi. Siapakah tabib agung itu? Tabib agung tentunya adalah orang yang sudah tercerahkan, ya, yang bisa memberi obat yang mujarab kepada semua makhluk. Kita close. Jawaban yang benar adalah Buddha ya, yang merupakan tabib agung. 7 perumpamaan di dalam Sutra Teratai, setiap perumpamaan adalah berdasarkan bagian tertentu. Dari pahala kebajikan Buddha dan Bodhisattva yang dipakai untuk A. Menjadi suatu wawasan bagi pengikutnya. B. Agar para makhluk tahu Buddha Maha Pengasih dan Penyayang. C. Penghapusan dosa seluruh makhluk hidup. D. Membuat makhluk hidup bisa ke surga. E. Menghadapi dan memecahkan masalah tertentu dari makhluk hidup. Ayo Susong Seci ya. Coba kita renungkan ya. Nah, jawabannya nggak sulit sih sebenarnya. Kita close ya. Jawaban yang benar adalah E. Menghadapi dan memecahkan masalah tertentu dari makhluk hidup. Dan pahala kebajikan Buddha dan Bodhisattva. Oke, soal nomor selanjutnya, nomor 4. Ayo Susong Seci ya, silakan mencoba ya untuk menjawab supaya kita bisa mereview ya sejauh mana kita menyerap Buddha Dhamma. Soal selanjutnya Susong.
Di bab kota gaib, guru pembimbing yang membawa orang, proses tersebut melewati banyak jalan yang berbahaya. Karena dia sudah pernah melewati, jadi mengetahuinya. Dan ia bisa mengingatkan orang. Mengapa ia menggunakan kota gaib? A. Menghapus rasa lelah mereka. B. Membiarkan mereka merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. C. Menunda perjalanan mereka. D. Tidak mengizinkan untuk melanjutkan perjalanan yang berbahaya. E. Membiarkan mereka tinggal selamanya di sana. Ayo siswa C, silakan menjawab. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah menghapus rasa lelah ya. Jadi kota gaib ini adalah perhentian sementara ya. Jadi perjalanan kita ini masih sangat jauh ya, Sisyong Sici. Oke, next selanjutnya soal nomor 5. Apa maksud dari perumpamaan mutiara di dalam baju? A. Semua memiliki sifat hakiki kemampuan dalam batin. B. Semua memiliki sifat hakiki kekuatan gaib. C. Semua memiliki sifat hakiki kebudayaan. D. Semua memiliki sifat hakiki kejernihan. E. Semua memiliki sifat hakiki kesadaran. Ayo Sisyong Sici, kita semua ya mempunyai mutiara di dalam baju. Namun demikian terkadang kita tidak sadar karena tertutupi oleh kegelapan batin. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah semua memiliki sifat hakiki kebudayaan. Soal selanjutnya nomor 6. Ketika kali angke terjadi bencana banjir, apa yang dilakukan insan suci setelah kembali dari Taiwan untuk mencari arahan dari Master? A. Melakukan dimape. B. Melakukan donasi. C. Melakukan baksos kesehatan. D. Melakukan meditasi. E. Melakukan doa bersama. Ayo Sisyong Sici, silakan menjawab. Ini ya sering mengenai kali angke ini adalah sejarah ya, sejarah cuci di Indonesia ya. Jadi sudah sering ya Master ya mengulang-mengulang dan mengingatkan kembali ya sejarah cuci di Indonesia. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah melakukan dimape ya. Jadi Master begitu sangat bijaksana ya. Oke, selanjutnya poin soal nomor 7. Siapa nama bodhisattva yang meminta Buddha untuk mengingatkan para bodhisattva di masa mendatang? A. Bodhisattva Sitikyarba. B. Bodhisattva Maitreya. C. Bodhisattva Manjusri. D. Bodhisattva Paisayaguru. E. Bodhisattva Avalokiteswara. Yang mana ya Sisyong Sici? Tentunya bodhisattva yang sangat bijaksana. Ya, walaupun sebenarnya sudah menjadi Buddha, namun dia kembali lagi sebagai bodhisattva yang memberi ya pengaruh di dalam persamuan ini. Siapakah bodhisattva yang meminta ya Buddha mengingat kembali para bodhisattva di masa mendatang? Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah bodhisattva Manjusri ya. Ini bodhisattva yang menjadi tujuh guru ya. Jadi benar-benar ya bodhisattva Manjusri ini adalah bodhisattva yang sangat bijaksana. Oke, soal nomor 8, apa isi dari perumpamaan mutiara di jambul rambut?
A. Para makhluk dapat mencapai keyakinan. B. Para makhluk dapat mencapai kerajaan. C. Para makhluk dapat mencapai semua keinginan. D. Para makhluk dapat mencapai surga. E. Para makhluk dapat mencapai kebudayaan. Silakan sesang C ya. Ini perumpamaan terakhir ya. Perumpamaan mutiara di jambu rambut. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah para makhluk dapat mencapai kebudayaan ya, karena kita semua memiliki sifat hakiki kebudayaan. Jadi tergantung bagaimana kita melatih diri sehingga kita semua suatu saat juga bisa mencapai kebudayaan. Inilah arah tujuan kita. Ya. Oke, selanjutnya kita masih ada soal berikutnya, soal nomor 9. Di bawah ini adalah 7 perumpamaan sutra teratai, kecuali A. Perumpamaan tanaman obat. B. Perumpamaan mutiara di balik baju. C. Perumpamaan rumah terbakar. D. Perumpamaan kota gaib. E. Perumpamaan anak baik. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah Oke, selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10, Sisil. Perumpamaan ketujuh ada pada A. Pintu pokok, B. Pintu sutra, C. Pintu kapal, D. Pintu jejak, E. Pintu batin. Jadi ada pintu pokok, pintu jejak. Yang mana ya, Susyong Suci? Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah pintu pokok ya, Susyong Suci. Oke, berikutnya Susyong. Apa yang harus dilakukan agar benih kebajikan tumbuh dan tersebar? A. Menyimpannya dalam hati. B. Mengabaikannya. C. Membicarakannya kepada orang lain. D. Melupakan kebajikan. D. Mengembangkan pikiran baik dan tindakan baik. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah ya, mengembangkan pikiran baik dan tindakan baik. Banyak yang menjawab benar ya. Soal selanjutnya nomor 12. Mengapa para bodhisattva memuja ajaran Buddha dan membaca sutra? A. Untuk mencari pencerahan. B. Untuk memberi manfaat pada diri sendiri. C. Untuk mendapatkan kekuatan gaib. D. Untuk memberi manfaat pada orang lain. E. Untuk meningkatkan kemampuan kebijaksanaan. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah untuk memberi manfaat pada orang lain ya. Tentunya juga memberi manfaat pada diri sendiri. Apakah masih ada soal selanjutnya, Susyong? Sudah 12 soal ya. Kita 12 tunggu soal ya. Jadi kita tunggu teman ya, ya. pemenangnya ya. Nah, sambil menunggu pemenangnya, apakah ada Susyong Suci yang mau berbagi sharing, dipersilakan ya. Genggam waktu dan kesempatan. Susyong Suci boleh ya berbagi sharing tentang 7 perumpamaan ya. Juga bisa berbagi sharing mengenai ceramah master hari ini. Dan apa yang Susyong Suci dapatkan ya dari simposium ini. Silakan Susyong Suci.
Oh ya, kita persilakan ya Suryanto Sesyong ya untuk berbagi sharing. Malam Suryanto Sesyong. Ya, Wan An, Sesyong Sejemen, ya, Wan An juga ya, Valentina Seje ya. Sebelumnya kangen kepada Master ya. Setiap hari mengingatkan kita tentang fenomena yang tak terkondisi ya, Sesyong Seje. Nah, di sini kebetulan hari ini saya lihat di poin keempat ini. Ini juga kalau dilihat dari fenomena tak terkondisi ini, saya mencoba untuk melihat apa yang bisa terlihat ya. Kadang-kadang fenomena tak terkondisi dan terkondisi ini agak susah kadang-kadang kita apa ya, maksudnya jabarkan di dalam wujud ya. Tapi saya mencoba untuk memahami dari sudut pandang saya ya, sesungguhnya. Begini, waktu di Jambi sedang ada mau membangun kantor penghubung ya, atau jadi kita diajak untuk ke sana pada saat peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor perwakilannya ya. Jadi kebetulan pada satu sesi setelah peletakan batu pertama kita diajak untuk ke satu tempat ya, di sana tempat berkumpul para para tamu-tamu yang datang pada waktu itu ya. Jadi kemudian setelah tamu-tamu diberi pemahaman dan kemudian sesinya berikutnya adalah sesi kita relawan sendiri ya. Jadi kebetulan ada beberapa sesyong yang ikut ke Jambi ya waktu itu untuk peletakan batu pertama. Salah satu ada saya. Jadi kita ada sesi sharing ini begini. Sesi sharing ini kita satu persatu diperkenalkan ya. Jadi kebetulan yang ke Jambi ini adalah juga dari putra-putra Jambi ya, yang kebetulan merantau ke Jakarta dan kemudian balik lagi ke kampung halaman. Tentu sesungguhnya apa yang kita pahami di sini. Jadi kebetulan sharingnya dapat giliran saya diperkenalkan bahwa kita diminta untuk sharing. Jadi saya perkenalkan diri, nama, dan kemudian saya bilang saya juga adalah salah satu ya putra Jambi ya. Tapi pada saat itu memang tidak ada yang kenal sesungguhnya, tidak ada yang kenal sama kita. Jadi saya perkenalkan diri, terus saya bilang saya meninggalkan kota Jambi itu pada saat umur saya 17. Jadi saya 1979 saya meninggalkan Jambi untuk ke Jakarta untuk studi ya. Dan kemudian 2023 saya diajak untuk kembali ke kota Jambi. Nah di sini yang lucunya berarti saya sudah dituntun dari waktu itu sudah ada. Emangnya lu Oke, ada yang ini. Saya lanjut ya saja ya. Jadi hitung-hitung sudah ada 44 tahun atau 45 tahun. Nah, di sini memang tidak ada yang kenal saja karena kita sudah terlalu lama meninggalkan kota Jambi ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan apa yang hari ini Master sampaikan di poin 4 itu Maitreya, dari pertanyaan Maitreya kita bisa pahami bahwa sesungguhnya kalau kita menjalin jodoh baik dengan dengan orang-orang banyak, nah tentu kata Master tadi dalam cerita ini memang berbeda. Maitreya sama Maitreya Bodhisattva sama Buddha Sakyamuni berbeda ya. Ya, maksudnya pada saat mereka melatih diri,
Tapi yang duluan mencapai kebudaan adalah Buddha Sakyamuni. Nah, kita lihat karena jalinan jodoh ini, ya. Jadi betul-betul kita bisa pahamin bahwa jalinan jodoh ini sangat penting. Ya, kalau kita ada berhubungan, ya, terus-menerus, mungkin kita juga bisa dikenal orang. Ini secara wujud kita bisa lihat dan kita bisa pahamin bahwa itu akan bisa terjadi. Jadi hal ini juga membuka pikiran kita ya Sesung Suci. Kita di Suci juga, kita datang ke Suci juga, kita sedang menjalin jodoh dengan banyak orang. Ya kita lihat sendiri ya. Jadi apa yang kita lakukan tidak semata-mata tidak ada hubungan. Ya kita sendiri juga sedang menjalin jodoh baik dengan orang. Mungkin dari dulu, dari kehidupan sebelumnya kita sudah ada benih. Tapi kita tidak tahu benih itu sudah ditanam sejak kapan. Jadi Master selalu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita juga ada bagian daripada pada saat itu ada di Lingjusan ya, di puncak Burung Nasar itu ya. Tapi kita tidak tahu Sesung Suci. Tapi kalau kita diingatkan bahwa kalau kerja Ceci atau kita berada di Ceci, kita sebenarnya mungkin ya dulu juga ada menjalin jodoh baik dengan Master sehingga kita sekarang dipanggil kembali, ya diajak kembali, ya. Jadi ini juga sangat baik sekali untuk kita jadikan perenungan sehingga kita menambah keyakinan kita bahwa sesungguhnya ajaran Buddha itu tidak semata-mata satu sama lain tidak ada hubungan. Sebenarnya ada semuanya, tapi kita tidak memahami sehingga akhirnya apa yang kita lakukan tuh belum kita sepenuhnya bisa yakin. Nah, ini menjadi satu perenungan kita juga ya. Saya rasa anggaplah saya sendiri masih kurang begitu bisa memahami sehingga kita memang harus lebih banyak mempelajari dari sering-sering dari apa yang disampaikan Master, ya sering-sering dengar ceramah Master atau buku-buku Master sehingga kita bisa membuka pikiran kita ya. Seperti Jones yang tadi bilang pikiran ada propor betul. Ya, pikiran adalah pembentuk. Pikiran juga sangat dinamis ya. Kita lagi pikir kemana, kota mana, kita punya pikiran udah bisa langsung sampai. Walaupun tidak harus naik pesawat ya. Kita sedang memikirkan ke satu tempat aja yang kita pernah kunjungi. Otomatis kita sudah berada di sana, pikiran kita ya. Jadi inilah Sesung Suci. Kita sama-sama memahaminya, walaupun kadang-kadang sangat sulit ya, kata-kata Dharma itu sendiri. Tapi percayalah, apa yang kita dengar hari ini, besok kalau ada yang ngelingnya ke sana, kita akan lebih paham apa yang sedang kita dengar. Dan kita serap, semuanya ada sebab musababnya. Semua ada jalinan jodoh. Jadi tidak semata-mata hari ini yang kita lakukan tuh gak ada hubungan, semua ada hubungannya. Saya rasa malam ini apa yang saya dapat, saya coba untuk sharingkan kepada Sesung Suci dengan wujud nyata yang saya rasakan. Baik, kan ada Sesung Suci, kan Valentina Suci, ya, kan saja. Kanan atas sharingnya Suryanto Susyangnya juga sebagai bodhisatwa, murid Master yang mendengar himbauan Master ya, jadi menyebarkan Ceci sampai ke daerah Jambi. Nah, Susyang juga telah ya menjalin jodoh baik dan menyebarkan cinta kasih sampai ke Jambi ya. Semoga jalinan jodoh ini semakin erat ya, semakin luas. Kanan ya, Susyang sharingnya. Kan Valentina Suci, kan. Berikutnya kita undang Linda Suci untuk berbagi sharing. Silakan Linda Suci. Wan An. 晚安，师姐Valentina师姐，感恩上人开示。Selamat malam, Sesung Suci semuanya.
Hari ini saya memang beberapa hari ini tidak ikut ya, malam tidak ikut ya karena ada urusan jadi keluar kota. Hari ini tentang segala fenomena ya, tentang segala fenomena terkondisi dan lengkap dan lenyap. Jadi memang kita yang setelah kita mendengarkan Dharma, kita sebenarnya pada kehidupan sehari-hari ya walaupun pada hari dulu-dulu ya dengan saat sekarang dan juga hari-hari yang akan datang. Segala ucapan ya pemikiran dan perbuatan akan menjadi suatu pedoman ya untuk kita praktek dalam Dharma kita dalam sehari-hari. Ini tidak bisa kita tidak terkait ya. Ini sangat berhubungan dengan kondisi ya, kondisi luar. Kondisi luar batin kita tidak ada lain berada di dalam kondisi ini ya. Kita contohnya ya, contohnya di kampung saya tinggal selama belasan tahun ya, baru pindah ke tempat lain, ke pulau lain, ke Pulau Batam. Pergi ke kampung, sebelumnya sudah ada jalinan jodoh ya, dari tetangga, dari saudara, dari guru, teman, semuanya sudah ada ya. Ketika pulang kampung, mereka banyak yang sudah berubah dari wajah mereka ya, mereka melihat saya, mereka selalu bilang ini adalah orang yang muka kampung, ya tidak pernah berubah dari kecil sampai sekarang tetap aja muka begitu ya. Jadi mereka kenal sama saya, malah saudara saya dia tidak kenal ya, mereka tidak kenal. Mereka ada yang umur sudah 70 lebih ya, ada yang 50 lebih, ada yang 40 lebih. Mereka ini adalah suatu jalinan jodoh ya, jalinan jodoh. Merasa suatu kehangatan ya, walaupun di dalam kampung itu sehari-harinya seperti biasa-biasa ya dalam kehidupan kita. Tapi ketika pulang ke tempat mereka, mereka merasa, dirinya merasa ada hangatan ya, ada mereka. Jadi sapa-sapa sama mereka, ya. Mereka suka menceritakan tentang dulu-dulu ya, kesusahan-kesusahan yang kami alami, ya. Mereka selalu sekarang sudah berubah, ya. Keadaan kami sekarang sudah mereka merasa sangat gembira ya. Saya pun menanyakan keadaan mereka. Mereka ada yang anaknya sudah besar ya, tapi mereka masih muda. Ada yang mereka sudah mandiri, ya, tidak mau lagi orang tua bersusah payah lagi untuk bekerja. Mereka maunya orang tua dengan senang-senang untuk menikmati ya sisa-sisa waktu ya yang ada di dunia ini. Banyak kesan-kesan di dalam batin saya. Ya, begitu juga ya. Ketika kita memasuki suatu lingkungan, ini sudah waktunya mau sampai. Pasti ada jalinan jodoh. Ya. Ya, tergantung pada kita sama orang lain. Saya tetap berpegang ya, melihat pada orang lain adalah melatih ya, membina pada saya diri sendiri. Orang lain melihat saya seperti apa, itu adalah urusan karma mereka sendiri. Ya, jadi kita benar-benar harus memahami
Dharma dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cảm ơn semua Susiang Suci. Kangen Linda Suci ya, yang penuh semangat dan penuh kesadaran ya. Linda Suci ya, begitu semangat setiap hari ya, berbagi sharing bersama kita ya. Jadi Linda Suci, Suyanto Susiang, dan kita juga sini, Susiang Suci semua kita telah mendengar ya, bahwa jalinan jodoh ini adalah sangat penting ya. Jadi hendaknya kita selalu ya menjalin jodoh baik ya dengan semua orang ya, baik ada waktu ya seperti momen Imlek ini ya kita bisa pulang ya ke kampung halaman kita ya, mengunjungi saudara-saudara kita ya, sehingga jalinan jodoh ini masih bisa berlanjut dan kita juga bisa ya berbagi sharing dan dharma ya, berbagi cinta kasih sampai ke daerah kita ya. Jadi saya juga ya berasal dari Dumai ya. Jadi kami juga telah ya mengembangkan ciri di Dumai ya. Jadi biasanya kalau saya dulu ya tetap ya menjalin jodoh baik dengan teman-teman sekolah saya ya. Jadi begitu kita mengembangkan ciri di Dumai ya, kita juga menambah jalinan jodoh ya. Jadi bukan teman saja ya, saudara saja, namun jalinan jodoh kita akan semakin luas. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 ya. Apakah ini mungkin kita beri kesempatan terakhir, kalau ada dari pemenang kuis ada yang mau berbagi sharing, dipersilakan Susiang Suci. Apakah ada yang mau berbagi sharing? Nah, kalau tidak ada tidak ada lagi karena waktu sudah menunjukkan jam 9, kita mengundang Xiaofusa ya untuk membacakan kosakata hari ini. Silakan Xiaofusa. Nah, suaranya tidak kedengaran ya. Sebentar, kelupaan share sound. 感恩是光山人看世，感恩是故事婆，新寺庙莲华新发想会, Kosakata Sin Fasang bab 15, kemunculan dari bumi, episode 1480. Segala fenomena berkondisi muncul dan lenyap. Pada tanggal 18 Februari 2024. Coyo berkelana, Ching Chun Yong Chu, semoga awet muda. 感恩是故事婆，晚安好。感恩小富萨，晚上好。感恩Susiang Suci semua yang telah berbagi sharing hari ini.感恩Susiang Suci yang telah ikut berpartisipasi dalam kuis, dan juga感恩kepada Susiang Suci yang telah mengikuti simpasiang hari ini. Mari kita tutup ya sharing simpasiang hari ini. Dacia Qing Qili. 我们向佛菩萨及上人行三问信，一问信，再问信，三问信。感恩Susiang Suci, cukup Valentina Suci, kan Susiang Suci. 感恩 感恩Susiang Suci. Jangan lupa mengisi absensi ya, Susiang Suci.前往一个共同的方向，那个地方是我们的家。
似金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有你